Episode 28, Penyesalan Harry, USS 10A. Harry berjalan dengan tergesa-gesa. Dia segera mencari Fanny di apartemen seorang pria yang tidak lain adalah Franklin. Tentu saja Harry menduga bahwa Fanny bersama Franklin dan dia menyembunyikan istrinya itu di apartemen. Di mana lagi kalau bukan di sana? Setelah mencari tahu nomor berapa apartemen Franklin, pria itu langsung bergegas membunyikan bel di pintu itu. Ting tong, ting tong. Fanny, buka pintunya. Karena merasa tidak ada jawaban, Harry menggedor pintu apartemen Franklin berkali-kali dengan sangat kuat. Tapi ternyata usahanya sia-sia karena memang Franklin dan Fanny tidak ada di dalam sana. Sial kau Franklin. Harry menendang pintu kamar apartemen itu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil Fanny-ku dan juga calon babyku. Harry tampak meninju pintu itu berkali-kali. Fanny, di mana kamu sayang? Jangan tinggalkan aku. Aku sangat mencintaimu. Suara teriakan itu bagai menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Harry sangat menyesal karena telah mengkhianati pernikahannya dengan Fanny. Pria itu bertekad ingin memperbaiki segalanya. Dia memang egois menginginkan Fanny yang sudah disakiti hatinya sedalam-dalamnya. Tidur dengan wanita lain bahkan sudah berjalan selama setahun. Hilaf. Bukan. Kedua itu bukan hilaf. Kalau hilaf pasti dia tidak akan mengulanginya lagi. Tapi dia memang tidak tahan dengan pesona Yolanda yang setiap hari selalu bekerja bersamanya. Harry telah melewati batasannya dengan menerima segala bentuk pesona Yolanda ke dalam hidupnya. Ya. Dia memang hanya ingin bersenang-senang dan menikmati tubuh Yolanda saat dia tidak bersama Fanny. Tapi hati Harry sepenuhnya untuk sang istri. Harry selalu menikmati kebersamaannya bersama selingkuhannya Yolanda tanpa memikirkan perasaan Fanny. Meskipun dia berpikir kalau Fanny tidak bakalan tahu dengan perselingkuhan itu, tapi Harry memang sudah menduakannya. Membagi ranjang bersama wanita lain. Aarak, pria itu menjambak rambutnya frustasi, air matanya sudah mengalir. Membasahi pipinya yang dipenuhi bulu tipis itu. Rasanya begitu sakit saat mengetahui istrinya lebih memilih bersama pria lain daripada memaafkannya kembali. Sakit hati bagai ditusuk ribuan duri itulah yang dirasakan Harry saat ini. Apakah itu yang dirasakan oleh Fanny saat istrinya itu tahu soal perselingkuhannya? Jelas pasti. Menodai kesucian pernikahan dengan perselingkuhan memang tidak bisa dimaafkan. Tapi Harry telah menyesali semuanya. Apakah dia sudah tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua? Harry tahu Fanny sakit hati karena dia telah membagi tubuhnya dengan wanita lain. Berbagi itu rasanya tidak enak. Harry tahu itu, tapi dia tetap melakukannya. Maafkan aku sayang. Aku sangat mencintaimu Fanny. Hanya isakan tangis penyesalan yang mengiringi hidupnya saat ini. Ting, sebuah pesan masuk. Harry melihat itu dan matanya langsung melotot tak percaya. Sebuah pesan yang memperlihatkan foto-foto Franklin dan Fanny yang terlihat tertawa bersama, bahkan ada yang mesra. Mereka sudah dekat sejak dulu. Harry menggenggam erat ponsel itu. Rasanya ingin dilempar ponsel itu keluar mobil, tapi Harry masih memiliki akal sehat. Dia menyuruh seseorang menyelidiki tentang Franklin dan ternyata mereka pernah bekerja di perusahaan yang sama. Itu artinya sebelum bersama Harry, Fanny sudah menjalin hubungan dengan Franklin. Rasanya benar-benar seperti dikhianati dan diselingkuhi oleh istrinya. Harry langsung melajukan mobilnya ke sebuah tempat. Di sisi lain, Franklin sedang membuat berkas perceraian Fanny yang baru. Karena berkas yang lama masih disimpan oleh Harry dan tidak mau menandatanganinya dalam keadaan tertentu. Memang bisa bercerai dengan pasangan tanpa menyewa dan membayar pengacara. Secara umum proses ini dikenal dengan perceraian pro se atau atas nama sendiri. Ini hanyalah persoalan melengkapi dokumen, mengajukannya ke pengadilan, dan menghadiri sidang. Semuanya dapat dilakukan sendiri. Jadi bisa dipastikan Fanny akan bisa secepatnya bercerai dari Harry. Franklin menatap wanita yang dicintainya itu sedang tertidur pulas di ranjangnya. Setelah seharian ini dia meninggalkan Fanny sendiri di rumahnya untuk bekerja. Ya, Franklin memang tidak mengajak Fanny ke apartemennya. Tapi dia membawa wanita itu ke rumah yang dibelinya setahun yang lalu. Entah kenapa tiba-tiba Franklin sangat ingin membeli rumah itu dan ternyata jawabannya adalah sekarang. Dia akan tinggal bersama Fanny dan anak-anaknya nanti di rumah itu. Tidurlah yang nyenyak sayang. Besok kita akan menghadiri sidang perceraian dan akan langsung mendapatkan akta cerai. Franklin mencium bibir Fanny sekilas. Kemudian dia merebahkan tubuhnya di samping Fanny
dan membawa tubuh wanita yang sangat dicintainya itu ke dalam dekapannya. Harry menatap tajam pria di depannya ini. Ingin rasanya dia memukul wajah pria itu. Ya, saat ini Harry menemui Franklin di perusahaan Everest Group. Niat hati ingin memberi pelajaran kepada Franklin karena telah menculik istrinya, tapi ternyata dia dikejutkan dengan sebuah dokumen yang dilemparkan Franklin di atas meja. Apa maksudnya ini? Seru Harry tidak percaya. Bukankah Anda bisa membaca, Tuan Harry? Itu adalah akta cerai dari Fanny. Berarti hubungan pernikahan kalian sudah usai? Jawab Franklin tersenyum lebar. Harry meremas kertas itu. Hatinya begitu sakit mengetahui kenyataan bahwa dia dan Fanny telah resmi bercerai. Aku tidak akan pernah melepaskan Fanny, ucap Harry dengan mata yang memerah, bersambung.